Demi uang, dia abaikan kebenaran, dia jual gurunya. Dia tahu itu pengkhianatan, dia tahu itu tidak benar, tetapi dia sengaja langgar yang benar itu. Dia sengaja abaikan kebenaran untuk uang. Dan kita tidak terlalu sulit untuk berbuat seperti ini. Ada banyak kali kita demi uang, kita abaikan kebenaran. Itu terjadi baik di pendeta, anggota gereja, apalagi di bangsa ini. Demi uang, abaikan kebenaran. Anggota gereja ya pendeta sama saja. Kita berjuang supaya kita sedikit-sedikit atau kalau bisa secepat mungkin keluar dari hal seperti ini. Supaya bukan karena demi uang kita abaikan kebenaran. Kita jual kebenaran demi uang. Itu Yudas. Menjual kebenaran. Berani langgar firman Tuhan demi dapatkan uang. Demi dapatkan harta. Tadi kita sudah singgung. Berapa banyak orang baik di dalam gereja, di kepemimpinan gereja, demi dapat jabatan, demi dapat kedudukan, dia halalkan segala cara. Dusta pun ditempuh. Mengerikan. Kalau di bangsa ini kita tidak heran. Tapi di dalam gereja, pemilihan kepemimpinan di dalam gereja pun kita abaikan kebenaran untuk kita alami sesuatu yang kita inginkan. Kadang-kadang kan begini, Tuhan taruh di hati kita, jangan teruskan obrolan ini, gosip di antara kita beberapa orang, jangan teruskan. Tuhan sudah taruh di hati, demi kepuasan dan demi pertemanan, kita teruskan itu. Ada yang kita tahu, yang kita cerita itu tidak betul. Tapi karena ini 3, 4, 5 orang teman kita itu semangat sekali cerita tentang itu dan mereka anggap itu betul, kita juga tidak mau bilang sebenarnya itu tidak betul. Saya sudah buktikan banyak orang tidak berani bicara kebenaran karena dia jaga pertemanan. Ini mengerikan. Dan itu terjadi di dalam gereja. Dan ini bukan hal remeh, hal enteng. Ini menyangkut keselamatan. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang banyak yang tidak selamat. Semoga kita, seberapa kita yang sedikit ini, selamat semua. Mudah-mudahan. Bukan ada orang bilang, pokoknya di dalam Yesus pasti. Memang pasti. Tapi kalau kelakuan tiap hari kita berani jual kebenaran untuk puaskan keinginan kita, puaskan pendapat kita, itu urusan lain. Jadi untuk hidup benar tidak mudah. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, aku lengkapi kamu dengan Roh Kudus yang menuntun kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ada nyanyian tua katakan, kuatkanlah oleh rohmu ya Tuhan. Selidiki aku. Kita minta Tuhan selidiki kita dari hari ke hari. Terusin saja itu gosip. Abaikan kebenaran. Kita ngomong terus pendapat kita belum tentu betul. Tuhan urus. Kalau kita mati dalam keadaan seperti itu, dijamin tidak selamat. Sesuatu kebenaran yang kita tahu dan kita abaikan, itu jual kebenaran. Itu urusan beda. Pantes saya kaget mikir-mikir. Kenapa Tuhan bilang banyak sekali orang yang masuk di jalan lebar dan menuju kebinasaan. Cuma sedikit sekali yang masuk di jalan sempit. Masuk ke pintu sesak
untuk berjalan di jalan yang sempit. Rupanya begini. Tapi kita kalau enggak gosip, enggak berpendapat salah, enggak berpendapat dan pendapat itu kita enggak pusing salah atau benar, yang penting kita sudah berpendapat. Yang repotnya begini, kita kalau kita berpendapat, kita ingin supaya orang lain anggap pendapat kita itu benar. Ini kacaunya. Dan kita berani tutupi banyak kebenaran demi mempertahankan pendapat kita. Banyak orang berani abaikan kebenaran cuma karena uang, karena harta. Kita banyak kali abaikan Tuhan cuma karena kita kejar harta, kejar keuntungan, kejar keinginan kita. Banyak kali. Dan itu kita perlu pikirkan dengan serius. Kalau saya sementara bertindak seperti itu, terus tiba-tiba Tuhan panggil saya, tidak selamat. Ada kalanya kami ngomong-ngomong ketika ada pemilihan pemimpin di gereja. Macam-macam sudah, kelompok sana, kelompok sana, kelompok sana. Saling menghujat ke sana kemari. Itu di dalam gereja, belum lagi di bangsa ini. Terus kami sering ngomong begini, kalau sementara proses pemilihan pemimpin, kemudian Tuhan panggil kita semua, tidak ada yang selamat. Terus saya ganggu, saya masih percaya saya selamat, karena saya tidak mau ikut-ikutan kelompok kalian. Jadi kamu kelompok yang mana? Pilih yang mana? Saya bilang, ada orang yang saya pilih, tetapi saya tidak mau jadi kelompok-kelompok perpecahan. Nah, sudah, itu sudah lain lagi ceritanya. Pangkat, jabatan, pujian. Seringkali karena kita ingin dipuji, kita abaikan kebenaran firman. Saya tidak terlalu panjang di situ. Contoh, ada contoh orang yang menjual kebenaran. Saudara masih ingat Gehasi yang pembantunya Elia, pengerjanya Elia, asistennya Elisa, bukan Elia, Elisa. Kita ingat kisah ini. Naaman datang, minta disembuhkan. Elisa bilang ke Gehasi, bilang sama panglima itu, nyemplung ke sungai Yordan, engkau akan sembuh. Nyemplung 7 kali. Akhirnya ujung-ujungnya Naaman nurut. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Woi, badannya sembuh dan dia punya badan seperti kulit anak bayi katanya. Luar biasa. Nah, saudara kalau ingin punya kulit jadi seperti anak bayi, kulit bagus, pergi ke Israel, nyemplung ke sungai Yordan. Saya nyemplung kaki, tapi sampai hari ini kaki tetap tidak bagus. Nah, itu cuma buat Naaman. Nah, ceritanya Naaman pulang. Naaman tawarkan harta ke Elisa. Elisa bilang, bawa pulang. Saya tidak mau ambil 1 sen pun. Naaman bawa pulang. Gehasi dalam hati dia bilang, saya mesti kejar. Gehasi kejar itu Naaman. Gehasi bohong. Saudara tahu Gehasi, begitu dia ketemu dengan Naaman, dia bohong. Dia bilang begini, Tuhan, itu ada pendeta-pendeta dari desa datang, dan tuanku Elisa bilang, tolonglah kasih beberapa uang dan beberapa pakaian buat mereka. Langsung Naaman senang hati. Ini bawa. Bohong. Gehasi bohong ke Naaman. Pulanglah Gehasi. Sampai dia ke rumah, baru mau masuk, tiba-tiba dari dalam Elisa teriak, Gehasi dari mana? Oh, enggak kemana-mana. Bohong lagi.
bohong. Herannya, kita kalau bohong-bohong kayak gitu, kita rasa nggak salah. Di sekolah Alkitab, banyak sekali bohong itu. Kita banyak kali bohong yang kita rasa nggak apa-apa kan? Nah, Elisa bilang begini, Gehazi, tadi rohku tahu kalau kamu pergi ketemu Naaman. Kamu dapat uang, dapat perak emas, dapat kain yang indah-indah, dan kamu bisa jual itu, beli ladang, beli budak, beli kambing domba. Banyak. Tapi kusta Naaman melekat ke kamu sampai ke anak cucu. Elisa tahu. Tapi ini Gehazi, dia jual kehidupan benar. Dia berani berdusta demi dapat harta. Saudara, hati-hati, kita hati-hati. Jangan sampai kita halalkan segala cara, dusta pun kita tempuh demi dapat harta. Ini mengerikan. Saudara ingat saudara-saudaranya Yusuf? Mereka ambil Yusuf, mereka masukkan dalam sumur karena mereka cemburu. Tahu-tahu ada orang Ismail lewat. Mereka ambil Yusuf, mereka jual. Mereka jual adiknya sendiri. Demi apa? Karena cemburu. Iri hati, cemburu, dengki di dalam gereja itu membuat banyak orang rela, tega, berani jual kebenaran, berani abaikan kebenaran, berani injak-injak kebenaran. Karena melampiaskan dengkinya, cemburunya, iri hatinya. Itu saudara-saudaranya Yusuf. Jadi rupanya kalaupun kita alami keadaan seperti Yusuf dijual, kita rela saja. Karena seringkali itu jalan Tuhan untuk kita diangkat. Tapi khotbah pagi ini bukan ke sana. Baca yang merah. 1, 2, 3. Tinggalkan Tuhan Yesus atau keselamatan untuk mendapatkan uang atau harta atau jabatan atau pangkat atau pujian atau popularitas atau keadaan yang terkenal. Atau dikagumi orang. Hati-hati, kita rindu orang kagum, tetapi kalau kita abaikan kebenaran demi dapatkan kekaguman orang, itu malapetaka. 2 Petrus 2 ayat 21, karena itu bagi mereka adalah lebih baik, bagi orang yang jual kebenaran, sudah tahu kebenaran, bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal kebenaran daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Baca sama-sama ini ayat 22. Bagi mereka, semoga ini bagi mereka ya, bukan bagi saya, bagi kita. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Apa artinya ini? Orang yang sudah pernah tahu kebenaran, sudah pernah berusaha untuk hidup dalam kebenaran, dalam keselamatan, tetapi sengaja untuk abaikan kebenaran, abaikan keselamatan demi harta, demi kedudukan, demi pangkat, dan lain-lain hal itu. Dia bilang itu sama dengan anjing kembali ke muntahnya dan babi yang mandi kembali ke kubangan.
kembali bergelimang dengan lumpur. Itu sangat mengerikan. Katanya di suratan Petrus ini katakan, orang seperti ini sulit untuk kembali tobat dengan baik. Kalau kita terbiasa abaikan kebenaran demi sesuatu, kita akan jadi orang yang kebal. Lama-lama kita sulit untuk dituntun untuk tobat. Itu sebabnya lama-lama kita tidak rasa apa-apa. Pengiringan kita ke Tuhan tidak rasa apa-apa. Tuhan tolong kita untuk tidak salah jalan. Belilah kebenaran, jangan jual kebenaran. Nomor 1, beli kebenaran atau keselamatan. Artinya kita beli dengan waktu kita beri waktu sama dengan saudara dan saya pagi ini, kita beri waktu datang ibadah, itu demi kebenaran, demi keselamatan. Tenaga, harta juga. Seringkali orang perlu keluarkan kendaraan jauh-jauh, itu harta. Yang kedua, jangan jual kebenaran. Karena harta, karena jabatan, karena pangkat, karena untuk terkenal. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus atau keselamatan itu hanya karena puaskan keinginan. Tuhan memberkati.